Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, kita akan membahas tentang penyebab Julian Nagelsmann yang dipecat dari Bayern Munich. Bayern Munich itu dikabarkan sudah memecat Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala. Kabar itu diketahui dari jurnalis ternama asal Italia, Fabrizio Romano. Menurut pria asal Italia itu, Bayern Munich memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Julian Nagelsmann. Dia mengatakan lebih lanjut, Julian Nagelsmann itu akan segera dipecat sebagai pelatih FC Bayern. Berita yang diungkapkan sebelumnya malam ini atau pagi waktu Indonesia Barat sekarang dikonfirmasi oleh sumber klub juga. Lebih lanjut, Fabrizio Romano juga mengatakan bahwa Bayern Munich telah menunjuk ex-juru taktik Chelsea yakni Thomas Tuchel sebagai penggantinya Julian Nagelsmann. Bahkan Thomas Tuchel disebut telah menyepakati kontrak bersama dengan Die Rotten. Thomas Tuchel itu menjadi pelatih kepala FC Bayern yang baru. Kesepakatan penuh juga sudah berlaku. Dia sudah menerima pekerjaan itu. Kontrak juga disetujui. Dokumen sedang disiapkan malam ini. Lanjut dari Fabrizio Romano. Tentunya kabar ini sangat mengejutkan publik sepak bola, khususnya adalah fans Bayern Munich. Bagaimana tidak? Tidak ada angin, tidak ada hujan, Julian Nagelsmann itu tiba-tiba dipecat oleh klub raksasa Liga Jerman itu. Lantas, apa penyebab Julian Nagelsmann dipecat oleh Bayern Munich? Nah, menurut laporan dari Reuters, juru taktik berusia 35 tahun itu dipecat karena telah membawa penurunan terhadap Die Rotten di Liga Jerman 2022-2023 dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Teranyar, Julian Nagelsmann itu bertanggung jawab atas kekalahan Bayern Munich 1-2 dari Bayer Leverkusen. Dikarenakan kekalahan itu, Borussia Dortmund mampu mengambil alih puncak klasemen Liga Jerman 2022-2023 dari Die Rotten dengan koleksi 53 poin. Namun, pemecatan Julian Nagelsmann cukup mengejutkan. Pasalnya ia juga mampu membawa Bayern Munich melaju ke perempat final Liga Champions 2022-2023 dengan mulus. Nantinya Bayern Munich akan melawan Manchester City di leg pertama babak perempat final. Sebagai informasi, Julian Nagelsmann menjadi pelatih Bayern Munich pada tahun 2021. Ia juga sukses membantu Die Rotten meraih gelar Liga Jerman ke-10 secara beruntun. Adapun untuk posisi dari Julian Nagelsmann nanti akan resmi digantikan oleh Thomas Tuchel dalam waktu dekat. Sementara itu, Thomas Tuchel memang belum memiliki klub usai dipecat Chelsea pada September 2022 yang lalu. Sebelumnya, Bayern Munich juga sudah mempertimbangkan untuk menunjukkan Thomas Tuchel sejak September 2022 yang lalu. Mereka diklaim melakukan kontrak pertamanya pada waktu itu. Namun sang pelatih ingin lebih dahulu rehat memikirkan masa depannya. Di sisi lain, ada gosip baru nih yang beredar seputar masa depan Julian Nagelsmann. Nagelsmann saat ini masuk ke dalam bursa manajer baru Chelsea. Manajemen Chelsea dilaporkan sedang berburu manajer baru. Mereka juga dikabarkan mulai tidak yakin dengan Graham Potter. Manajer asal Inggris itu ditunjuk untuk menggantikan Thomas Tuchel sebelumnya. Namun semenjak ia melatih, performa Chelsea justru sangat tidak stabil. Itulah mengapa untuk sekarang manajemen Chelsea mulai menyiapkan sejumlah opsi untuk mengganti Potter. Nagelsmann itu dinilai sebagai pelatih muda yang potensial sehingga dianggap cocok untuk Chelsea. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa The Blues saat ini belum bergerak untuk mengamankan jasa dari Julian Nagelsmann. Todd Boehly itu dikabarkan masih akan memberikan kesempatan kedua kepada Potter hingga akhir musim nanti. Ia didesak untuk memperbaiki performa dari The Blues sesegera mungkin. Jika Graham Potter gagal membawa Chelsea ke zona Eropa, kemungkinan besar ia akan dipecat dan Nagelsmann akan menggantikan posisinya. Selain Chelsea, ada juga klub Inggris lain yang tertarik untuk menggunakan jasa dari Nagelsmann. Klub itu adalah Tottenham Hotspur, di mana Nagelsmann diproyeksikan akan menjadi pengganti Antonio Conte yang baru-baru ini bikin ribut di skuad The Lily Whites. Lanjut ke informasi kedua, datanya dari Lionel Messi. Dosa apa sih yang dibuat oleh Barcelona sehingga membuat Lionel Messi sulit untuk kembali? Keinginan Barcelona untuk membawa kembali Lionel Messi ke Camp Nou sulit sekali terwujud nih. Joan Laporta membeberkan kesulitan itu tidak lepas dari dosa-dosa yang pernah dibuat kepada sang mega bintang saat dirinya menjadi presiden. Adapun untuk Messi dikabarkan meninggalkan Barcelona pada tahun 2021 lalu. Ia meninggalkan klub yang sudah dibelanya selama 19 tahun sejak masuk ke akademi hingga menjadi pemain mega bintang.
Paris Saint-Germain menjadi perhentian Messi selanjutnya. Namun kontraknya di PSG akan segera berakhir di tahun 2023 nanti. Negosiasi kontrak antara Messi dan juga PSG itu masih kusut. Ada kemungkinan Messi akan menyudahi petualangannya di Prancis pada musim panas 2023. Situasi ini disukai oleh Barcelona, sebab 1 tahun sebelum kontraknya berakhir, rencana mengembalikan Messi ke Barcelona sudah terkuak. Hanya saja Barcelona sekarang tidak sendirian untuk mendapatkan jasa dari Lionel Messi. Ada 2 klub lain yang juga memantau La Pulga. 2 klub itu adalah Inter Miami di Amerika Serikat dan yang kedua ada Al Hilal di Arab Saudi. Laporta sendiri menyatakan bagaimana keinginan mereka untuk membuat Messi kembali ke dalam pelukan Barcelona didasari dikarenakan peran penting sang pemain untuk klub tersebut. Messi adalah pemain terbaik sepanjang sejarah. Dia telah menjadi pemain paling penting sepanjang sejarah Barcelona. Messi tahu bahwa dia ada di hati kami. Dia tahu bahwa pintu Barcelona akan selalu terbuka untuknya, ungkap dari Laporta seperti yang dikutip dari Relevo. Masalahnya adalah Messi juga masih berat hati untuk kembali. Menurut Joan Laporta, hal ini tidak lepas dari dosa yang dibuatnya selama menjadi presiden, dan ia juga ingin menghapus dosa-dosa tersebut terlebih dahulu. Adapun untuk Joan Laporta mengatakan lebih lanjut, saya harus hati-hati dengan apa yang saya katakan. Messi masih merupakan pemain PSG dan saya harus hormati itu. Warisan yang saya tinggalkan selama menjadi presiden tidak bagus. Saya sampai harus membuat keputusan yang saya tidak puas dengan itu. Saya juga harus mencari cara untuk memperbaiki hubungan Messi dengan Barcelona. Lantas bagaimanakah pada akhirnya, akankah Joan Laporta dapat memperbaiki hubungan tersebut? Dan akankah Lionel Messi dapat kembali ke Barcelona? Dan untuk informasi terakhir, datanya dari Kylian Mbappe yang sudah melewati gol Karim Benzema. Kylian Mbappe itu baru saja mematahkan rekor gol milik Karim Benzema dan kini masuk 5 besar top skor sepanjang masa Prancis. Kylian Mbappe sendiri tampil luar biasa nih ketika Prancis berjumpa dengan Belanda pada matchday pertama grup A kualifikasi Euro 2024, di mana untuk pertandingan itu digelar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stade de France, Prancis menang dengan skor 4-0. Mbappe diketahui mencetak 2 gol dan juga 1 assist untuk membawa Prancis mempermalukan Belanda. Pemain yang berusia 24 tahun itu menandai debutnya sebagai Kapten Les Bleus dengan sempurna. Ia bermain dengan bagus dan juga menang besar. Selain itu, Mbappe kini juga masuk ke dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis. Bahkan Mbappe juga punya kans untuk menjadi pencetak gol-gol terbanyak. Dan sejauh ini Kylian Mbappe punya catatan yang luar biasa bersama dengan timnas Prancis. Sebab pada usia yang masih 24 tahun, Mbappe telah membawa Prancis 2 kali melaju ke final Piala Dunia. Dan bahkan Prancis juga meraih juara pada edisi 2018. Pada level individu, Mbappe juga memiliki catatan yang luar biasa nih. Sampai saat ini, pemain PSG tersebut sudah mencetak 38 gol untuk timnas Prancis. Catatan itu sudah termasuk 2 gol ke gawang Belanda. Dan Mbappe kini tercatat lebih tajam dari seniornya, yakni Karim Benzema. Lantaran cukup lama absen dari Prancis dikarenakan masalah internal, Benzema tercatat hanya membuat 37 gol untuk Prancis. Mbappe juga tercatat lebih tajam nih dari beberapa nama top lain seperti David Trezeguet dan juga Jean-Pierre Pavin. Kylian Mbappe kini masuk 5 besar dalam daftar top skor sepanjang masa timnas Prancis. Mbappe hanya butuh tambahan 3 gol untuk menyamai rekor milik Michael Platini dan juga masuk 4 besar top skor sepanjang masa Prancis. Saat ini untuk rekor pencetak gol terbanyak Prancis itu masih dipegang oleh Olivier Giroud dengan 53 gol. Giroud sendiri itu masih aktif bermain dan juga berpotensi menambah catatan golnya. Akan tetapi karir internasional dari Giroud diprediksi tidak akan tersisa lama. Dan untuk sekarang Mbappe tertinggal 15 gol dari Giroud. Dan jika melihat performa dan usia yang jauh lebih muda, Mbappe punya potensi untuk menyamai atau bahkan melewati rekor dari Giroud. Di sisi lain, untuk kemenangan Prancis dari Belanda ini bisa menjadi bukti bahwa hubungan Mbappe dan Griezmann itu berjalan dengan harmonis. Sebagaimana diketahui, Didier Deschamps itu telah mengumumkan bahwa Mbappe sebagai kapten baru ketimbang Griezmann. Dan untuk Deschamps itu juga mengatakan pada konferensi pers bahwa setelah pertandingan tidak ada masalah di antara keduanya. Dilansir dari L'Equipe, beliau mengatakan lebih lanjut, "Untungnya saya tidak tahu apa yang diucapkan dan ditulis. Keduanya juga rukun kok. Mereka bekerja dengan baik dan mereka memiliki tujuan yang sama untuk melihat tim Prancis tampil dengan baik. Kekecewaan dari Antoine hanya berlangsung selama 2 menit saja. Tidak ada masalah sedikit pun, seperti seluruh tim. Semua orang memberikan aura positif."
Sementara itu Mbappe menggantikan Hugo Lloris sebagai kapten setelah pensiun. Maikna memainkan pertandingan pertamanya sejak dikukuhkan sebagai pengganti Lloris sebagai kiper pilihan pertama Prancis. Dan Deschamps tidak ragu dengan keputusan tersebut. Itu adalah Mike, saya tidak perlu bertanya pada diri saya sendiri. Dia mengalami cedera, tetapi apakah itu karena kualitasnya sebagai penjaga gawang atau mentalitasnya? Kepercayaan diri yang penuh. Dan itu juga berjalan dengan sangat baik untuknya. Mike memiliki segalanya untuk mengambil alih posisi dari Lloris. Ungkap dari Deschamps lebih lanjut. Adapun untuk Prancis itu unggul 3-0 setelah hanya 21 menit saja. Mereka juga sebelumnya belum pernah memimpin begitu cepat dalam sebuah pertandingan sejak Desember 1953. Ketika pada kala itu mereka mengalahkan Luxembourg dengan skor 8-0 dan unggul 2-0 pada menit ke-10. Deschamps mengatakan lebih lanjut, "Saya tidak tahu apakah ini malam yang sempurna, tetapi ini malam yang sangat menyenangkan. Awal pertandingannya sangat bagus dan juga efisien. Kami berhasil di babak kedua dengan tetap tampil berbahaya. Bahwa Mike menghentikan penalti di akhir pertandingan mengakhiri malam dengan baik." Well, semuanya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.